Tidak semua film Soviet tentang Perang Dunia Kedua adalah sebuah mahakarya, tetapi segelintir di antaranya menyandang titel tersebut. Dan setidaknya salah satunya layak untuk dibahas. Dan yang akan kita comot untuk diskusi kali ini adalah film anti-perang solid, Come and See, yang pula merupakan satu di antara film Perang Dunia Kedua, dan film perang paling hebat sepanjang masa. Karya Elem Klimov, seorang sineas dengan karir pasang surut, di mana disinilah ia menggeletakkan kegilaan dalam karya terbaiknya. Apa yang Elem Klimov lakukan sebelum menjatuhkan bom yang satu ini adalah beberapa film. Kebanyakan sindiran subversif yang tidak diterima dengan baik. Tidak sampai 1985, di bawah restrukturisasi sistem politik dan ekonomi Soviet, di tengah era perestroika, sedini mungkin untuk keterbukaan bisa mendapat tempatnya di publik, dan para seniman dapat merasakan relaksasi sensor. Dia mengambil belokan curam dari kisah muluk-muluk yang disukai mantan pemimpin mereka, ke peluncuran materi yang tampaknya mustahil untuk direkonstruksi. Film ini adalah sebuah gestur puitis dan selebrasi dari akhir pembatasan seni dan budaya di Federasi Rusia. Dan ini, wajarnya, adalah film paling sulit yang pernah ia buat. Sebagaimana yang ia akui dalam Denver International Film Festival pada tahun 1986. Selagi ini adalah film paling serius yang dapat ia bayangkan bisa dibuat. Dengan segala beban yang menyertainya, pesan yang terlalu berat untuk disampaikan dalam gaya naturalis yang mana memang ia niatkan. Untuk alih-alih menindaki karya ini sebagai ingatan basah dibandingkan sebuah dongeng, untuk menggambarkan perang sebagai sebuah penyakit, yang meluapkan malapetaka pada individu dan masyarakat, dan untuk membawa teror yang langsung mempengaruhi psikologi suatu individu. Dan visi beraninya ini bukanlah sekedar omong besar karena dia berhasil mewujudkannya. Dan dia layak mendapat pujian untuk mengantarkan sepercik kebenaran ke dalam karyanya ini. Untuk tidak ragu-ragu mengeksplor alat-alat yang ia miliki di tangannya dan memperkenalkan suatu perspektif baru pada dunia, untuk menjadi totaliter atas seninya. Dan proses ini mesti sebuah takdir baginya. Karena dia kehilangan selera untuk membuat film setelahnya. Bukannya dia tidak mau, tetapi dia lebih merasa bahwa hal yang ia mampu ciptakan sudah ia ciptakan. Dia merasa begitu terjepit dan hancur. Dia bilang bahwa sejak saat itu dia tidak membuat film lagi. Apa yang dia lakukan di sini adalah memberi penghormatan kepada korban Belarusia atas pembantaian massal yang dilakukan oleh Nazi dari tahun 1941 hingga 1943. Mengadopsi sudut pandang seorang belia, seorang anak lelaki naif berusia kurang lebih 13 tahun, bernama Floria yang bergabung dengan partisan, dan membuatnya memasuki sebuah perjalanan ke dalam kegelapan, ke dalam kekejaman perang, kehilangan kenaifannya dan kemudian kewarasannya. Judul asli film ini berbeda, namanya adalah Kill Hitler atau Bunuh Hitler. Judul ini mengacu pada pembunuhan manusia dengan asas jahanam. Bunuh Hitler dalam dirimu, jika harus diuraikan kata demi kata. Dari sudut pandang moral, pilihan itu tampaknya sempurna. Hanya dalam praktiknya, judul ini dapat berubah menjadi dogma idealis. Sebuah pukulan telak pada realitas dan, lebih mengkhawatirkannya, kepada kebencian. Penonton dapat merasakan kandungan implisitnya. Kendati pun demikian, juga mungkin bagi penonton untuk merasakan kepuasan dari adegan pembalasan dendam terhadap musuh. Dan massa cenderung memiliki mentalitas ini. Berhubung ternyata nilai-nilai moral bisa dipertanyakan dan dikibuli, yaitu oleh mereka-mereka seniman dan pengrajin paling mahir, yang dapat membuat tindakan kebinatangan menyanjung mata dan yang mana bisa kita nikmati dan muliakan sebagai kebajikan. Secara perlahan-lahan dan tanpa banyak suara menyelinapkan propaganda ke dalam kepala penonton, menghasilkan produksi yang memobilisasi, merangsang dan efektif. Sebuah teknik manipulasi yang sudah banyak dikembangkan sutradara-sutradara ternama. Sebut saja sebagian kecilnya termasuk Spielberg,
Aldrich, Fuller, Stone, dan bahkan sang pelopor sendiri, Eisenstein. Intensi Klimov dengan Come and See adalah kebalikan dari yang sineas lain bangun. Tujuannya adalah untuk mendorong realisme begitu dalam, sampai kelihatannya mustahil bagi penonton untuk mengambil kesenangan di dalamnya. Bahkan lebih lagi, dia ingin penonton untuk berpartisipasi di dalam kekacauan yang ia buat. Untuk secara langsung memproyeksikan pikiran yang teraniaya ke layar. Di tengah-tengah keabsurdan dan tahapan yang tidak komprehensif. Dari peristiwa yang tengah terjadi di sana, mengalami kengerian sebagai orang ketiga, menyaksikan sebuah kiamat eksternal yang terjadi pada si protagonis. Dan menjadi benar-benar kewalahan, dan muak dengan apa yang disuguhkan di hadapan mereka. Format seperti ini dianggap vulgar, dan terlebih lagi bahkan, manipulatif. Untuk menggambarkan sebuah film perang sebagai sekuen-sekuen mentah terlebih ketika si seniman, menggunakan seorang anak sebagai korban dan pembawa naratif. Membuat film ini sebuah kontroversi. Apa yang Klimov lakukan untuk dapat menghasilkan efek yang ia harapkan adalah dengan menjamah berbagai teknik sinematik. Dengan close-ups, gerakan kamera yang stabil pun luwes, membuatnya sangat menakutkan. Soundtrack yang hebat, pemilihan lokasi, pakaian-pakaian periodis, bahasa yang dipaksakan, dan yang paling penting, aktor mudanya sendiri yang Klimov pilih bukan dari kalangan profesional. Melainkan dia, atau mereka, yang belum punya pengalaman berakting untuk mencegah pemakaian mekanisme pertahanan. Dia ingin si aktor untuk bersentuhan langsung dengan horor yang dia ciptakan. Untuk mengalami teror nyata, pecah di layar, mengalami kehancuran mental. Tanpa tentunya, 100% merusak dia sebagai manusia di luar film ini. Dan anak ini, si tokoh utama, Alexei Kravchenko, amat fantastik dalam memainkan perannya. Dan Olga Mironova, pemain sampingan yang juga diberi perhatian lebih dalam jalannya cerita. Benar-benar membantai peranan mereka. Sampai-sampai kita akan merasa bahwa yang terjadi ini nyata. Dampak emosional dari film ini bisa sangat besar. Dan lebih luar biasanya lagi bagi Klimov, sang ideologis utama. Dan sutradara dari film ini, adalah bahwa dia familiar dengan peperangan itu sendiri. Terlahir di Stalingrad, pada masa Battle of Stalingrad di bawah pengeboman Jerman, dia terbang ke Urals dengan ibu dan adiknya yang baru lahir. Dilihat dari wawancara yang tersedia, perang meninggalkan jejak mendalam di jiwanya dan membuatnya kebal akan rasa sakit. Menarik untuk melihat bahwa, dikarenakan historiografi yang kaya dan dinamis dari subjek luas ini, yaitu Perang Dunia Kedua dan Stalinisme yang Klimov sendiri alami di masa mudanya, tetap menjadi tema sensitif, dan terpolitisasi di wilayah Rusia. Namun juga tema spesifik ini mendapatkan sambutan paling ramai sebagai karya bersejarah, dan menonjol dari konteks persaingan. Keberlebihan terang-terangan yang terlihat akan keberadaan ekspresi kenangan masa lalu, adalah bayang-bayang dari satu abad atas kebrutalan politik, dan bencana kemanusiaan yang sangat brutal. Sang sutradara secara tepat mengatakan, bahwa mereka yang melupakan masa lalu mereka, dikutuk untuk mengulang takdir. Dan di sini ia melagakan metonimi, di mana representasi dari penderitaan skala besar diwakili oleh penggambaran penderitaan sebagian. Upaya yang sukses juga cukup. Film ini pun dengan berani menggunakan estetika realis puitis serta penekanan tentang pengalaman, perjuangan politis perorangan pasca Stalin. Come and See adalah salah satu peribahasa yang berhubungan dengan Alkitab, yang mengisi fondasi fraseologis bahasa, dan menjadi ungkapan umum setelah sukses digunakan oleh seorang penulis individu. Come and See memiliki arti, jangan tutup matamu akan kengerian dan kekacau balauan yang tengah terjadi, perhatikan mereka secara langsung, dan ingat, buatlah kesimpulanmu sendiri. Aktualisasi nyata dari frasa ini, membuat Come and See menjadi sebuah karya yang diakui, tidak hanya sebagai standar genrenya, tetapi sebagai fenomena unik yang terpisah, yang dalam segala aspeknya dibayang-bayangi, oleh genre yang dimana ia identifikasikan di dalamnya. Jika seseorang tidak sampai perut, untuk melihat kekerasan transenden dan kekejian, maka tentu dia tidak akan ingin menonton film ini, karena pasti akan sulit ditonton. Tetapi ini adalah tontonan yang boleh dianggap perlu ditonton, satu kali.
Setelah seseorang mencapai usia kesadaran,